Gus Fuad batal sebagai Ba'alawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Sampai sekap aman nih. Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah. Ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau Bahar Semit, Taufuk Assegaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, pertama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan. Yang penting jangan dimanipulasi loh ya. Karena saya tahu hasilnya. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Habaib yang mengaku cucu Rasul, nasabnya dinisbatkan oleh nakobah dunia yang mengaku cucu Nabi. Berita ini ditulis oleh Muhyiddin yang mengaku dibayar Ba'alawi. Gadel asu kabeh. Tadi malam, live streaming yang dihadiri oleh Gus Pakih, kemudian ada juga Dr. Sugeng Sugiarto di channelnya Gus Fuad Pleret, ini sangat mengejutkan sekali dan di luar dugaan. Artinya, selama ini narasi-narasi yang dibangun oleh klan Ba'alawi, celotehan-celotehan yang dibuat konten oleh Muhyiddin klan Ba'alawi, bahwa tes DNA yang sudah dilakukan oleh Gus Fuad Pleret itu adalah kebohongan, adalah kedustaan, adalah hoax. Tapi ternyata tadi malam semua apa yang dinarasikan oleh klan Ba'alawi, semua apa yang dicelotehkan oleh Muhyiddin Ba'alawi terbantahkan. Dan dari effort yang selama ini dilakukan oleh Gus Fuad Pleret dan tim, bagaimana agar benar-benar tes DNA-nya beliau ini yang dikirim ke family trade DNA itu benar-benar membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Dan Anda bisa lihat juga hasilnya di link deskripsi yang bisa Anda download nanti. Ada 3 file di situ yang bisa Anda lihat kesimpulannya seperti apa, atau hasil akhir dari tes DNA dari Gus Fuad Pleret itu masuk haplogrupnya apa. Ini satu edukasi yang bisa Anda juga belajar melalui link tersebut. Bagaimana membaca hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh Gus Fuad Pleret. Dan kedua, apa yang dinarasikan, apa yang diargumentasikan, sekali lagi dari klan Ba'alawi dan beserta Muhyiddin-Muhyiddinnya, bahwa hanya nasab yang pendek, ada keturunan yang pendek, bukan keturunan jangka panjang yang ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Ini juga terbantahkan dari hasil tes DNA Gus Fuad Pleret. Sekali lagi, apa yang diargumentasikan atau dinarasikan oleh Pak Alwi dan beserta Muhyiddin-Muhyiddinnya, bahwa tes DNA hanya bisa untuk penelusuran nasab jangka pendek, itu sudah terbantahkan. Itu sudah terpatahkan. Dan hasil dari tes DNA Gus Fuad Pleret ini, yang pasti bukan haplogrup G atau Yahudi Ashkenazi. Dr. Sugeng yang akan memaparkan hasilnya secara rinci dan lengkap, tentu saja dengan kajian yang akademik. Gus Fuad Pleret jelas adalah keturunan dari Bani Mataram. Gus Fuad Pleret adalah jelas keturunan dari seluruh Wali Songo yang mengalir di dalam darah keluarga Mataram. Dari keluarga kami bertiga, juga Kiai Syarif Rahmat yang sementara ini yang sering tampil di publik, itu adalah dari keluarga Kiai Syihabuddin Dongkelan, Masjid Patok Negoro.
salah satu dulu penghulu atau bahasa gampangannya itu Mufti Agung Mataram Islam, Menteri Agama Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat pertama di era Hamengkubuwono pertama. Terkenal beliau adalah keturunan dari Sunan Ampel, punya istri 4, salah satunya adalah Dewi Long Ayu yang keturunan dari Sunan Derajat melalui Pangeran Kek, Adipati Surabaya yang makamnya di Banyusungurup Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Syihabuddin sendiri tidak garis lurus laki-laki kepada Sunan Ampel karena beliau ke Syekh Rosid Grandegan Puring yang tanggal 27 lusa adalah haulnya, itu adalah melalui ibunya. Oke, dipahami ya. Jadi Kiai Syihabuddin keturunan Ampel tetapi tidak langsung lurus laki-laki, melalui ibunya yang itu adalah putri dari Syekh Rosid Grandegan Puring, Petanahan di Kebumen. Tadi malam alhamdulillah saya dengan Kiai Syarif Rahmat sempat ziarah ke sana. Tapi karena kesibukan Kiai Syarif sehingga beliau langsung balik ke kesibukannya ke Lampung dan beberapa daerah di Indonesia. Memang beliau kiai tingkat nasional kan begitu. Jadi itu clue. Terminal Hapro Group Gus Fuad, saya nggak bilang, tapi nanti saya baca, itu termudanya 1.500 tahun yang lalu. Artinya apa? Orang Indonesia terlalu sedikit yang tes DNA. Betul. Kalau terlalu sedikit, kakek bersama kita akhirnya jadi terlalu tinggi. Karena pembandingnya kan masih dikit, nunggu jumlahnya banyak. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, terutama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan. Yang penting jangan dimanipulasi loh ya. Karena saya tahu hasilnya. Pada intinya gini, mari kita bersikap ilmiah, rasional, dan ukur. Itu aja. Jadi semua sudah tahu ya bahwa pengiriman sampel Gus Fuad ke Houston itu bermasalah. Tapi ya alhamdulillah sudah keluar hasilnya setengah bulan yang lalu. Dan ternyata ketika saya mensupervisi tes DNA yang lain, itu juga ada hambatan. Sampai sekarang beberapa sampel yang kit yang dikirim dari Italia belum nyampe juga. Itulah kesulitan kita kalau menyelenggarakan tes DNA ke luar negeri. Nah, di sini Gus Fuad itu melakukan 3 tes sekaligus. Jadi tes Y-DNA, kemudian tes autosomal DNA, dan yang terakhir mitokondrial DNA. Sekarang saya memutuskan ya tidak akan mempublish analisanya, tapi mempublish hasilnya, data mentahnya. Jadi Anda tahu semua SNP mutasinya Gus Fuad. Kalau bisa baca ya, Anda bisa yang berkerabat dengan Gus Fuad yang dekat, kurang dari 8 generasi, itu bisa melihat data autosomal DNA-nya. Sedangkan yang garis perempuan ini yang repot, karena mutasi ke mutasi jaraknya itu ribuan tahun. Jadi untuk garis perempuan ini lebih baik dipakai untuk melacak migrasi nenek-nenek kita gitu ya. Jadi teman-teman, hasilnya silahkan di-download, dibaca. Yang jelas Gus Fuad garis lurusnya bukan orang Arab, tapi juga bukan Balawi. Nah, itu petunjuknya. Saya berharap beliau nyalon ketua Rubito Alawiyah. Jadi Gus Fuad batal sebagai Balawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Sampai sekarang aman nih. Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah, ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau bahas semit, Taufuk Asegaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka. Jadi itu clue terminal Hapro Group
Gus Fuad, saya nggak bilang, tapi nanti saya baca, itu termudahnya 1.500 tahun yang lalu. Artinya apa? Orang Indonesia terlalu sedikit yang tes DNA. Betul. Kalau terlalu sedikit, kakek bersama kita akhirnya jadi terlalu tinggi. Karena pembandingnya kan masih dikit, nunggu jumlahnya banyak. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, terutama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan. Yang penting jangan dimanipulasi loh ya. Karena saya tahu hasilnya. Kalau yang manipulasi nanti kita bongkar. Tapi kalau yang jujur, berarti Anda menyumbang bagi kemajuan Indonesia, ilmu pengetahuan. Silahkan download, silahkan dibaca dengan tool yang Anda bisa. Kalau sampai satu-satu Anda baca ya klenger Anda harus tahu caranya itu. Silahkan dibaca, dikontenkan boleh. Nanti akan ketahuan haplogrupnya Gus Fuad berapa. Kok berapa? Haplogrup terminalnya Gus Fuad itu apa? Haplogrup terminal dari sisi nenek juga sudah ada di situ. Dan kalau yang berkerabat dengan Gus Fuad yang garis parental zigzag, yang sepupunya sampai sepupu ketujuh seharusnya masih bisa melacak dengan Gus Fuad. Jadi ada 4 file. Pertama file VCF, itu varian CAL format untuk mencari haplogrupnya Gus Fuad. Kemudian autosomal DNA, ini repotnya harus cari pembanding saudara-saudaranya. Tapi kalau yang adik-adik kita yang sekarang masih kuliah di biologi harusnya tahu mencarinya. Yang ketiga adalah daftar mutasi Gus Fuad dari Nabi Adam. Jadi kalau Anda bacanya benar, pasti ujungnya I Adam. Bukan Rejo Pentung. Pasti I Adam itu ya. Kalau Anda bacanya bisa dan benar, itu pasti I Adam. Dan yang terakhir adalah file FASTA. Jadi tulisannya ATGC terus itu adalah dari hasil dari sequencing mitokondrial DNA. Jadi di sini kami sudah menunaikan kewajiban publish hasil mentahnya, beda dengan orang lain ya. Misalnya saya J1 buktinya nggak ada. Saya buktinya nggak ada. Ini kita kasih buktinya dulu. Simpulkan sendiri. Kami sumbangkan untuk ilmu pengetahuan. Adik-adik yang kuliah di biologi seharusnya bisa baca, dikontenkan boleh. Yang penting jangan dimanipulasi. Bacalah apa adanya. Gus Fuad bukan garis lurus orang Arab, juga bukan garis lurus Balawi. Kalau dari autosomal DNA itu hampir Indonesia semua kecuali 4% dari Campa. Nah, Anda bisa lihat Wali Songo yang dari Campa mana? Nanti Mas Wahyudin akan menunjukkan dari autosomal DNA. Seharusnya ini kalau sudah 500 tahun ya, itu kalau kawin terus dengan pribumi lenyap. Nah, masalahnya mbahnya Gus Fuad ini kawinnya sama saudara-saudara, jadi masih tersisa gitu. 4% itu masih besar. Kemarin Najwa Shihab aja Arabnya tinggal 3,5%. Ini masih ada 4% dari Campa. Ada lagi Pak Alwi yang cuma kurang dari 1% Arabnya. Gus Fuad sudah nggak ada Arabnya, tapi Campanya, jadi berarti punya nenek dari Campa kan Bu ya. Itu masih tersisa 4%. Nanti Mas Yudin akan membagi displaynya lah untuk nah itu sudah dibagikan terlihat. Nah itu adalah komposisi autosomal DNA. Ya seperti kita tahu kalau Balawi itu memelintir untuk naskah panjang sebenarnya dipakai itu cara membaca autosomal DNA karena terdilusi maksimal 8%. Tapi seperti YDNA tadi, makanya saya tulis sampai senipnya saya upload semua agar kalian tahu bahwa nasabnya Gus Fuad sampai Y Adam, kita asumsikan Y Adam ini Nabi Adam bisa dilacak. Itu nasab panjang, nasab super panjang dari sekarang sampai 235.000 tahun bisa. Nah, kalau Taufik Asegaf bilangnya nggak bisa untuk nasab panjang, kapan dia kuliah biokimia? Nggak pernah. Jadi mungkin ya semua udah tahu ya kalau anak-anak yang kuliah di biologi itu banyak mengetahui DNA itu pertama dari mata kuliah biokimia. Itu aja dari saya. Hari ini sudah dipublish hasil mentahnya. Haplogrupnya silahkan dibaca.
Kalau nggak bisa baca, bisa sewa profesional. Tapi ingat, profesional di luar negeri itu, setahu saya biayanya $47 per jam. Jadi kalau mau baca, minta aja adik-adik S1 itu bayar 700.000 dong bacain, bagi-bagi rezeki gitu loh. Bacain hasil tesnya, nanya Gus Fuad, bayarin 700.000, kebaca semua itu. Itu saya rasa.